Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Ya, jadi tema kita pada kesempatan kali ini adalah tanda bahwa kamu dan mantan berasal dari tulang rusuk yang sama. Ya, jadi kalau Anda laki-laki, mantan berasal dari tulang rusuk Anda. Kalau Anda wanita, Anda berasal dari tulang rusuk mantan. Jadi sampai kapanpun, biarpun pada saat ini mungkin berpisah ya, insya Allah kalau garis takdirnya sudah ditetapkan bahwa Anda berjodoh dengan dia, ya caranya seperti apapun, mungkin dia sekarang bersama orang lain dan seterusnya, dia akan tetap kembali kepada Anda juga. Sesulit dan semustahil apapun cara yang harus Anda tempuh, ya. Nah, jadi memang banyak orang ya meyakini bahwa ketika berjodoh tuh, ya, artinya memang proses penciptaannya berasal dari substansi yang sama, maka disebut wanita berasal dari tulang rusuk laki-laki, kan begitu. Atau seorang istri berasal dari tulang rusuk suaminya. Nah, maka ketika memang mereka sudah digariskan jodoh tuh, biarpun tidak ada pertalian saudara ya, bahkan mungkin daerah asalnya berbeda sama sekali ya, banyak yang meyakini memang bahwa ada berbagai kesamaan yang bisa dilihat ya. Jadi yang pertama, misal kesamaan pada ciri-ciri fisik mereka berdua. Apakah garis wajahnya mirip, bentuk wajahnya mirip ya. Kemudian bahkan mungkin posisi tai lalatnya mirip dan sama, kan begitu ya. Dan seterusnya. Dan itu sangat rasional ya, karena memang berangkat dari substansi yang sama seperti yang di awal dijelaskan tadi. Laki-laki ya adalah asal dari wanita, wanita berasal dari tulang rusuk laki-laki ya, begitu. Nah, sehingga kalau fisiknya memiliki ciri khas yang mirip, besar kemungkinan memang mereka digariskan berjodoh ya. Kemudian tanda yang kedua, karena juga berasal dari substansi yang sama, kan, tulang rusuk yang sama, mereka tentu memiliki sifat, karakteristik atau karakter atau watak atau temperamen yang sebenarnya sama ya, cuman gaya mengaktualisasikannya saja berbeda. Misal sama-sama keras, ada orang yang keras itu karakternya keras dan bersuara, tapi ada juga loh ya orang yang keras tapi diam. Artinya apa? Ya kalau dia tidak mau, ya tidak akan terjadi. Tapi tipenya bukan tipe yang frontal, bukan tipe yang suka ngomong. Pokoknya kalau dia tidak mau, tidak dia kerjakan saja. Sementara pada sisi yang lain, ada yang memang keras ya, dan frontal. Ya, kalau dia tidak sepakat, maka dia akan melawan dengan berbicara. Nah, jadi, tapi basicnya sama, sama-sama keras. Ya, atau sama-sama egoisnya. Ya, atau sama-sama
memiliki karakter yang impulsif, ya. Impulsif itu pemarah. Ya, walaupun ada orang yang karakter pemarahnya lagi-lagi bicara. Kalau sudah marah ngomel. Tapi ada juga orang yang kalau marah diam. Nah, itu. Tapi basicnya sama-sama pemarah sebenarnya. Ya. Nah, jadi yang kedua, mereka memiliki karakter, temperamen yang sama. Yang ketiga, ya, memiliki kecenderungan yang sama. Ya, kecenderungan itu ya bisa jadi pola pikirnya sama, ya, bisa jadi pilihan-pilihan. Jadi cara dia memilih, ya, ketika dia dihadapkan pada sebuah pilihan, itu gayanya sama. Ya. Jadi misal nih, ya, kita ada orang kan, ya, yang memang tipenya itu dia suka mengerjakan sesuatu, ya, pelan-pelan, ya, setahap demi setahap digarap. Tapi ada juga kan yang sistemnya itu borongan, pokoknya di akhir nanti baru dikerjakan. Maka kalau mahasiswa itu ada yang tipikalnya rajin, setiap malam dia belajar, ya, bangun jam 2 pagi, bangun tahajud, kemudian belajar. Tapi ada juga yang sistem SKS tuh, sistem kebut semalam. Selama 5 bulan dia santai, ya. Begitu masuk ke masanya UAS, ya, baru itu sibuk nyari pinjaman catatan, malam hari masih hunting fotokopi bahan ujian, ya. Kemudian begadang semalam suntuk, berangkat ujian ngantuk. Nah, itu karakternya, ya, bukan karakter, apa, kecenderungan, ya, kecenderungannya sama, orientasinya sama, ya, termasuk juga di dalam memilih pekerjaan, lokasi pekerjaan, bahkan mungkin, ya, pilihan warna-warna favorit pun itu memiliki kecenderungan yang sama. Maka kalau 3 tanda ini kelihatan, maka besar kemungkinan biarpun sekarang tidak bersama-sama, mereka atau Anda dan mantan berjodoh, ya. Nah, di dalam sebuah hadis dijelaskan, khuliqatil mar'atu min dila'in fa in tuqimha tuqshirha fadariha ta'ishbiha. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, ya. Jika kamu meluruskannya, maka kamu mematahkannya. Jadi berlemah lembutlah terhadapnya, maka kamu akan dapat hidup bersamanya, ya. Nah, jadi berdasarkan keumuman hadis ini, wanita memang berasal dari tulang rusuk laki-laki. Jadi ketika ada orang yang memahami bahwa ketika mereka berjodoh itu memang bisa dilihat atau diindera dari berbagai kesamaan-kesamaan yang ada pada diri, pada karakter, pada kecenderungan mereka, ya, itu adalah sesuatu yang rasional dan sejalan dengan hadis, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.